Bab 5. Lembaga Kemasyarakatan. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Prescriptive Institution dan Enacted Institution, yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Prescriptive Institution, yang juga disebut lembaga-lembaga yang paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah hal milik, perkawinan, agama, dan seterusnya. Enacted Institutions dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga hutang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh negara. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas basic institutions dan subsidiary institutions. Basic institutions dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, seolah-olah negara, dan lain sebagainya dianggap sebagai basic institutions yang pokok. Sebaliknya adalah subsidiary institutions yang dianggap kurang penting, seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apakah yang dipakai untuk menentukan apa suatu lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai basic atau subsidiary? Berbeda di masing-masing masyarakat, dan ukuran-ukuran tersebut juga tergantung dari masa masyarakat tadi hidup atau berlangsung. Misalnya, sirkus pada zaman Romawi dan Yunani kuno dianggap sebagai basic institutions. Pada dewasa ini, kira-kira tak akan dapat dijumpai suatu masyarakat yang masih mempunyai keyakinan demikian. 3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan approved atau social sanctioned institutions dengan unsanctioned institutions. Approved atau social sanctioned institutions adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang, dan lain-lain. Sebaliknya adalah unsanctioned institutions yang ditolak oleh masyarakat, walaupun masyarakat kadang-kadang tidak berhasil untuk memberantasnya, seperti misalnya kelompok penjahat-penjahat, pemeras, pencoleng, dan sebagainya. 4. Pembedaan antara general institutions dengan restricted institutions timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Misalnya, agama merupakan suatu general institution, oleh karena dikenal oleh hampir semua masyarakat di dunia ini. Sedangkan agama-agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan lain-lainnya merupakan restricted institution. Oleh karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. 5. Akhirnya, dari sudut fungsinya, terdapat pembedaan operative institutions dan regulative institutions. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrialisasi. Yang kedua, bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak daripada lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum, seperti misalnya kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut menyebabkan bahwa di dalam setiap masyarakat akan dapat dijumpai bermacam-macam lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai-nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat dari pergaulan hidup masyarakat, yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pada masyarakat-masyarakat totaliter, seperti umpamanya di Soviet Rusia,
Negara dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang pokok, yang membawahi lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, hak milik, perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam setiap masyarakat, sedikit banyaknya akan dapat dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut. Sistem dari pola-pola hubungan-hubungan tersebut lazimnya disebut institutional configuration. Sistem tadi dalam masyarakat yang masih homogen dan tradisional mempunyai kecenderungan untuk bersifat statis dan tetap. Lain halnya dengan masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks dan terbuka bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial kebudayaan, sistem tersebut seringkali mengalami kegoncangan-kegoncangan. Oleh karena dengan masuknya hal-hal yang baru, masyarakat biasanya juga mempunyai anggapan-anggapan yang baru tentang norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokoknya.